Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan solehah? Semuanya baik-baik saja ya. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi dan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang memahami pesan-pesan pokok Quran Surah At-Tin. Nah, tujuan pembelajaran pada Quran Surah At-Tin ini yang pertama, peserta didik dapat membaca Quran Surah At-Tin. Yang kedua, peserta didik dapat memahami pesan-pesan pokok Quran Surah At-Tin. Apakah kalian masih ingat dengan surah At-Tin? Ya, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin sadaqallahul azim. Nah, bagus anak-anak ibu semuanya, kita telah membacakan surah At-Tin dengan tartil ya. Selanjutnya, nah, Quran surah At-Tin ini berasal dari bahasa Arab, yaitu At-Tin, yang artinya buah tin. Surah At-Tin adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran. Surat At-Tin terdiri dari 8 ayat dan termasuk pada golongan Makkiyah. Surat At-Tin diturunkan setelah surat Al-Buruj. Nama At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama surat ini yang artinya buah tin. Nah, inilah terjemahan dari surah At-Tin. Yang pertama, ayat 1, demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apakah yang menyebabkan engkau mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, itulah terjemahan dari surah At-Tin ayat 1 sampai ayat 8. Selanjutnya, kandungan atau pokok-pokok dari surah At-Tin. Dari ayat 1 dan ayat 3, yang pertama, buah tin dan buah zaitun banyak tumbuh di Palestina dan sekitarnya, yaitu tempat para nabi diutus. Yang kedua, Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Yang ketiga, yang dimaksud negeri yang aman adalah kota Mekah, tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Pesan pokok pada ayat 4, Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
jauh lebih sempurna daripada hewan. Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan-kelebihan itulah Allah memberikan amanat kepada manusia sebagai pemimpin di bumi. Manusia sebagai pemimpin bertugas untuk melestarikan bumi. Pada ayat 5, apabila manusia durhaka kepada Allah dan tidak menaati perintahnya, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Tubuh sempurna yang dilengkapi akal, namun durhaka tidak akan menyelamatkan manusia dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat 6, orang-orang yang benar beriman dan mengerjakan kebajikan akan dibalas dengan pahala yang tidak ada putus-putusnya dan diselamatkan dari neraka. Ayat 7, ayat ini menjelaskan mengapa masih mendustakan hari pembalasan atau hari kiamat. Meskipun sudah ada keterangan-keterangan yang jelas tentang kebenaran hari pembalasan tersebut. Pada ayat terakhir atau ayat 8, ayat ini menjelaskan keadaan dan kebijaksanaan Allah dalam menghakimi makhluknya. Ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah hakim tertinggi dan paling adil, yang akan memberikan keadilan yang sempurna pada hari kiamat. Ayat ini juga mengajak manusia untuk merenungkan kebijaksanaan Allah dalam menciptakan dan mengatur alam semesta, serta memberikan kepercayaan penuh kepadanya dalam setiap keputusan yang ditetapkan. Nah, sekarang sudah paham ya anak-anak tentang isi kandungan surah At-Tin. Lalu, bagaimana ya menerapkan pemahaman tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama, kita harus bersyukur dan menghargai diri. Yang kedua, beriman dan beramal soleh. Yang ketiga, percaya pada keadilan Allah. Dan yang keempat, selalu ingat bahwa segala perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan. Nah, itulah penjelasan dari kandungan isi pokok dari surah At-Tin dan juga cara mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.